Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami untuk mempresentasikan materi mengenai efisiensi produksi dan kesehatan perbankan syariah. Adapun anggota dari kelompok kami yang pertama, saya sendiri yaitu Kania Aprilia Setiawati dengan NPM 1950234. Yang kedua ada Alna Yusniar dengan NPM 1950235. Dan yang ketiga ada Rini Nadia Antika dengan NPM 1950236. Dan yang terakhir ada Rifki Apwa dengan NPM 1950237. Langsung saja untuk materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Jadi materi yang pertama yaitu mengenai efisiensi produksi bank syariah. Efisiensi merupakan jumlah perbandingan antara suatu yang digunakan atau input untuk menghasilkan suatu output tertentu. Sedangkan efisiensi produksi merupakan kemampuan seseorang atau perusahaan untuk melakukan produksi maksimum pada tingkat biaya yang dikeluarkan. Selanjutnya ada jenis-jenis efisiensi, yaitu ada efisiensi teknis dan efisiensi ekonomi. Efisiensi ekonomi mempunyai sudut pandang makro yang mempunyai jangkauan lebih luas dibandingkan efisiensi teknis yang bersudut pandang mikro. Dikatakan efisien secara ekonomi jika perusahaan dapat meminimalkan biaya produksi untuk menghasilkan output tertentu dengan tingkat teknologi yang umum digunakan serta harga pasar yang berlaku. Jadi, harga dalam efisiensi ekonomis tidak dapat dianggap sudah ditentukan karena harga dapat dipengaruhi oleh kebijakan makro. Sedangkan untuk efisiensi teknis, pengukuran efisiensi teknis ini cenderung terbatas pada hubungan teknis dan operasional dalam proses konversi input menjadi output. Akibatnya, usaha untuk meningkatkan efisiensi teknis hanya memerlukan kebijakan mikro yang bersifat internal, yaitu dengan pengendalian dan alokasi sumber daya yang optimal. Selanjutnya di sini ada pengukuran efisiensi. Pengukuran efisiensi dapat dilakukan melalui 3 pendekatan, yaitu yang pertama ada pendekatan rasio, yang kedua ada pendekatan regresi, dan yang ketiga ada pendekatan frontier. Pendekatan rasio. Pendekatan ini mengukur kinerja bank menggunakan standar akuntansi. Kemudian pendekatan regresi. Pendekatan ini merupakan sebuah pendekatan yang digunakan untuk mendefinisikan hubungan matematis antara variabel output, yaitu Y, dengan satu atau beberapa variabel input atau X. Yang ketiga yaitu pendekatan frontier. Pendekatan frontier itu dibedakan menjadi 2, yaitu pendekatan frontier parametrik dan non-parametrik. Tes parametrik adalah tes yang modelnya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang parameter populasi yang merupakan sumber penelitiannya. Pendekatan frontier parametrik ini dapat diukur dengan tes statistik parametrik seperti menggunakan metode SFA atau Stochastic Frontier Approach dan DFA atau Distribution Free Analysis. Sedangkan tes statistik non-parametrik itu tes yang modelnya tidak menetapkan syarat-syarat mengenai parameter populasi yang merupakan induk sampel penelitiannya. Pendekatan non-parametrik ini dapat dilakukan dengan menggunakan metode DEA atau Data Envelopment Analysis. Kemudian di sini ada beberapa alasan penting dilakukannya studi atau penelitian mengenai efisiensi.
Yang pertama, industri perbankan memegang peranan sangat krusial dalam pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di samping sebagai produsen jasa keuangan, industri ini juga berperan sebagai penggerak pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat. Dalam kaitan ini, sistem perbankan masih merupakan pemain utama dalam intermediasi antara pihak yang membutuhkan dana, sehingga dapat meningkatkan efektivitas dan produktivitas sumber-sumber keuangan masyarakat. Yang kedua, lembaga perbankan menghadapi berbagai tantangan globalisasi dan persaingan internasional yang semakin tajam. Persaingan tidak hanya terjadi antara sesama bank domestik, tetapi juga antara bank domestik dengan bank asing. Dengan kondisi persaingan yang semakin terbuka tersebut, maka bank-bank domestik yang kurang efisien, misalnya biaya operasinya tinggi, sangat mungkin akan tersingkir dari pasar. Kemudian yang ketiga, konsep dan informasi hasil penelitian dapat menjadi masukan penting bagi berbagai pihak terkait dengan industri perbankan. Para pimpinan bank dapat memanfaatkannya untuk meningkatkan kinerja bank. Sementara, para investor dapat menggunakannya untuk mengambil keputusan investasi. Demikian pula otoritas moneter dan perbankan yang juga mempunyai kepentingan terhadap efisiensi perbankan, karena kinerja dari sektor perbankan bisa berpengaruh terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya. Sekian dari saya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Alneus Niar, NPM 1950235. Selanjutnya ada penilaian kesehatan bank. Bank yang sehat adalah bank yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Penilaian kesehatan bank sangat penting karena bank mengelola dana dari masyarakat yang dipercayakan kepada bank. Tujuan penilaian ini bertujuan untuk menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi sangat sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat. Sehingga Bank Indonesia sebagai pengawas dan pembina bank-bank dapat memberikan arahan atau petunjuk bagaimana bank tersebut harus dijalankan atau bahkan dihentikan kegiatannya. Selanjutnya ada metode penilaian. Sebelum kegiatan bank dapat dinilai dengan metode CAMELS yang ditetapkan oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Nomor 6/10/PBI/2004 dengan indikator 1. Permodalan atau kapital, 2. Aktiva atau aset, yang ketiga ada manajemen, yang keempat ada rentabilitas atau earning, kelima ada sensitivitas terhadap resiko pasar atau sensitivity of market. Kemudian, Bank Indonesia menyempurnakan metode penilaian kesehatan bank menjadi metode RGEC dengan aturan Bank Indonesia nomor 13/1/PBI/2011 dengan indikator yang pertama ada profile resiko atau risk profile, yang kedua ada good corporate governance atau GCG, yang ketiga ada rentabilitas atau earning, yang keempat ada permodalan atau kapital. Penilaian kesehatan bagi bank syariah diatur juga dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan atau POJK nomor 8/POJK.03/2014, yaitu penilaian dengan menggunakan RGEC. Selanjutnya ada peringkat komposit tingkat kesehatan bank. Yang pertama ada peringkat komposit 1 atau PK1 mencerminkan kondisi bank yang secara umum sangat sehat. Yang kedua ada peringkat komposit 2 atau PK2 mencerminkan bank secara umum sehat. Yang ketiga ada peringkat komposit 3 atau PK3 mencerminkan kondisi bank yang secara umum cukup sehat. Selanjutnya ada peringkat komposit 4, PK4, mencerminkan kondisi bank yang secara umum kurang sehat. Dan peringkat kelima, komposit 5 atau PK5, mencerminkan kondisi bank yang secara umum tidak sehat.
Bank wajib menyampaikan hasil self-assessment untuk meningkatkan kesehatannya. Dilakukannya setahun 2 kali atau setiap semester. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara individual, paling lambat pada tanggal 31 Juli untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 31 Januari untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Desember. Untuk penilaian tingkat kesehatan bank secara konsolidasi paling lambat pada tanggal 15 Agustus untuk penilaian tingkat kesehatan bank posisi akhir bulan Juni, dan tanggal 15 Februari untuk penilaian tingkat kesehatan bank pada akhir bulan Desember. Selanjutnya di sini saya akan membahas mengenai mengukur kesehatan bank syariah menggunakan metode CAMELS. Metode ini merupakan suatu alat ukur yang digunakan untuk menentukan suatu kondisi bank sebagaimana tertera pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9-1-PBI-2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan umum berdasarkan prinsip syariah. Terdiri dari aspek permodalan atau kapital, aspek kualitas aset atau aset, aspek kualitas manajemen atau manajemen, aspek rentabilitas atau earnings, aspek likuiditas atau liquidity, dan aspek sensitivitas pada risiko pasar atau sensitivity to market ratio. Yang pertama, dari aspek permodalan atau kapital. Bank yang sehat adalah bank yang memiliki tingkat kecukupan modal yang cukup untuk menanggung risiko yang mungkin terjadi. Rasio yang digunakan untuk melihat tingkat kecukupan modal yang dimiliki bank syariah disebut dengan Capital Adequacy Ratio atau CAR. Sebuah bank yang sehat wajib memiliki CAR di atas 8%. Rasio tersebut merupakan perbandingan antara jumlah modal dengan aktiva tertimbang menurut risiko atau ATMR. Yang kedua, dilihat dari aspek kualitas aset atau aset. Aspek yang selanjutnya perlu dinilai ini adalah aspek kualitas terhadap jenis-jenis aset yang dimiliki oleh bank. Penilaian aset harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, yaitu meliputi komponen-komponen sesuai nomor 6/10/PBI/2004, yaitu ada komponen kualitas aktiva produktif, konsentrasi eksposur risiko kredit, perkembangan aktiva produktif bermasalah, dan kecukupan penyisihan penghapusan aktiva produktif atau PPAP. Yang kedua, ada kecukupan kebijakan dan prosedur, sistem kaji ulang, review internal, sistem dokumentasi, dan kinerja penanganan aktiva produktif bermasalah. Rasio-rasio tersebut dapat dilihat dari neraca yang telah dilaporkan secara berkala kepada Bank Indonesia. Yang ketiga, ada dari aspek kualitas manajemen atau manajemen. Penilaian ini meliputi penilaian kualitas manajemen bank itu sendiri. Untuk menilai kualitas bank dapat dilihat dari kualitas manusianya dalam mengelola bank. Namun dalam aspek ini yang dinilai adalah manajemen permodalan, manajemen kualitas aktiva, manajemen umum, manajemen rentabilitas, dan manajemen likuiditas. Penilaian selanjutnya yang dinilai dalam aspek manajemen adalah kepatuhan bank terhadap ketentuan yang berlaku dan komitmen kepada Bank Indonesia atau pihak lainnya. Menurut Merkusiwati tahun 2007 dalam penelitiannya menggambarkan tingkat kesehatan bank dari aspek manajemen melalui rasio net profit margin atau NPM. Alasannya karena seluruh kegiatan manajemen suatu bank yang mencakup manajemen umum, manajemen resiko, dan kepatuhan bank pada akhirnya akan mempengaruhi dan bermuara pada perolehan laba. Yang keempat, ada aspek rentabilitas atau earnings. Rentabilitas adalah kemampuan bank untuk menghasilkan keuntungan dari kegiatan usahanya. Rentabilitas bank salah satunya dapat dinilai dari rasio ROA dan BOPO. ROA atau Return on Asset adalah kemampuan bank untuk menghasilkan laba terhadap aset yang dimiliki. Semakin besar rasio ROA, maka semakin bagus kinerja bank tersebut. Bank yang sehat memiliki ROA di atas 1,21%.
Yang kedua tadi ada BOPO, yaitu biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Ini adalah perbandingan biaya operasional terhadap pendapatan operasional. Semakin kecil rasio BOPO, maka bank semakin efisien dan sehat. Bank yang sehat memiliki BOPO di bawah 93,52%. Selanjutnya ada aspek likuiditas atau liquidity. Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi kewajiban segera yang harus dibayar. Suatu bank dapat dikatakan liquid apabila bank yang bersangkutan mampu membayar semua hutangnya, terutama hutang-hutang jangka pendek. Dalam hal ini, yang dimaksud hutang jangka pendek adalah simpanan masyarakat, seperti simpanan tabungan, giro, dan deposito. Likuiditas bank dapat dilihat pada rasio CR atau cash ratio, adalah perbandingan antara jumlah uang kas yang dimiliki oleh bank dengan jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih. Bank yang sehat memiliki CR di atas 4,05%. Yang kedua ada loan to deposito ratio atau LDR. Adalah perbandingan antara jumlah dana yang dihimpun oleh bank dengan jumlah dana yang disalurkan oleh bank dalam bentuk kredit. Bank yang sehat memiliki LDR di bawah 93,75%. Yang terakhir ada aspek sensitivitas terhadap risiko pasar. Penilaian ini dimaksudkan untuk menilai kemampuan keuangan bank dalam mengantisipasi perubahan risiko pasar yang disebabkan oleh pergerakan nilai tukar. Penilaian sensitivitas atas risiko pasar dilakukan dengan menilai besarnya kelebihan modal yang digunakan untuk menutup risiko bank dibandingkan dengan besarnya risiko kerugian yang timbul dari pengaruh perubahan risiko pasar. Dari Ihsan tahun 2015. Hasil penilaian terhadap analisis Camel kemudian dituangkan dalam bentuk angka yang diberikan bobot sesuai dengan ketentuan yang telah diterapkan. Bobot nilai ini diartikan sebagai nilai kredit. Dari bobot nilai ini dapat dipastikan kondisi suatu bank, batas minimal dan maksimal untuk menentukan predikat suatu bank dapat dilihat berdasarkan metode Camel. Dari 0 sampai kurang dari 51 itu tidak sehat, 51 sampai kurang dari 66 kurang sehat, dari 66 kurang dari 81 cukup sehat, 81 sampai dengan 100 itu sehat. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akbar Ramadan, mahasiswa dari Pendidikan Ekonomi angkatan 2019 kelas 19A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor menurunnya tingkat kesehatan bank syariah. Tingkat kesehatan bank adalah hasil penelitian kualitatif atas berbagai aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja bank. Di sini saya akan menjelaskan dengan metode Camel. Yang pertama, kapital. Kekurangan modal merupakan gejala umum yang dialami bank-bank di negara berkembang. Kekurangan modal tersebut dapat bersumber dalam dua hal. Yang pertama, karena modal yang jumlahnya kecil. Yang kedua, kualitas modalnya yang buruk. Dengan demikian, pengawas bank harus yakin bahwa bank harus mempunyai modal yang cukup, baik jumlah maupun kualitasnya. Selain itu, para pemegang saham maupun pengurus bank harus benar-benar bertanggung jawab atas modal yang sudah ditanamkan. Penilaian permodalan dimaksudkan untuk menilai kecukupan modal bank dalam mengamankan eksposur resiko posisi dan mengantisipasi resiko yang muncul. Aset, aktiva produktif atau aset adalah penanaman dana bank baik dalam rupiah maupun valuta asing dalam bentuk pembiayaan. Secara umum, untuk menganalisis kualitas aktiva produktif bank yang sangat jelek secara implisit akan menghapus
modal bank, walaupun secara real bank memiliki modal yang cukup besar. Apabila kualitas aktiva produktifnya sangat buruk, dapat saja kondisi modalnya menjadi buruk. Hal ini terkait dengan berbagai permasalahan seperti pembentukan cadangan, penilaian aset, pemberian pinjaman kepada pihak terkait. Yang ketiga, manajemen. Manajemen atau pengelolaan suatu bank akan menentukan sehat tidaknya suatu bank. Faktor manajemen dalam penilaian tingkat kesehatan bank umum dilakukan dengan melakukan evaluasi terhadap pengelolaan terhadap bank. Penilaian dilakukan dengan mempergunakan kuesioner yang dikelompokkan dalam dua kelompok besar, yaitu manajemen umum dan kuesioner manajemen risiko. Kuesioner kelompok manajemen umum selanjutnya dibagi dalam subkelompok pertanyaan yang berkaitan dengan strategi, struktur, sistem, sumber daya, kepemimpinan, budaya kerja. Sementara itu, untuk kuesioner manajemen risiko dibagi dalam subkelompok yang berkaitan dengan risiko likuiditas, risiko pasar, risiko kredit, risiko operasional, risiko hukum, dan risiko pemilik dan pengurus. Yang keempat, rentabilitas adalah salah satu parameter untuk mengukur tingkat kesehatan suatu bank, adalah kemampuan bank untuk memperoleh keuntungan. Perlu diketahui bahwa apabila bank selalu mengalami kerugian dalam kegiatan operasionalnya, maka tentu saja lama-kelamaan kerugian tersebut akan memakan modalnya. Bank yang dalam kondisi demikian tentu saja tidak dapat dikatakan sehat. Yang kelima, likuiditas. Penilaian terhadap faktor likuiditas dilakukan dengan menilai dua buah rasio, yaitu rasio kewajiban bersih antar bank terhadap modal inti dan rasio kredit terhadap dana yang diterima oleh bank. Yang dimaksudkan dengan kewajiban bersih antar bank adalah selisih antara kewajiban bank dengan tagihan kepada bank lain. Sementara untuk dana yang diterima adalah kredit, likuiditas bank, giro, deposito, dan tabungan masyarakat. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari 3 bulan, dan surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari. Sekian penjelasan materi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.